Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Sebelum kita membuka hari ini, mari kita merenungkan firman-Nya dan mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, kami boleh beristirahat tadi malam. Pagi ini kami bangun, kami boleh menyambut rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami setiap hari. Sebelum kami juga menjalani hari ini Bapa, kami mohon hikmat-Mu, pengertian-Mu, agar kami mengerti setiap firman bahkan renungan yang akan kami baca dan kami dengar. Berfirman-Lah ya Bapa, kami siap untuk membaca dan mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Markus 10 ayat 23. Markus 10 ayat 23. Lalu Yesus memandang sekelilingnya dan berkata kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Kisah orang muda yang kaya mengajarkan sebuah pelajaran penting. Ia ingin memperoleh hidup kekal dan datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang benar. Namun, ketika Yesus meminta dia melepaskan apa yang paling dicintainya, yaitu hartanya, ia memilih pergi dengan sedih. Masalah utamanya bukan karena ia memiliki kekayaan. Masalahnya adalah kekayaan itu memiliki hatinya. Menginginkan surga, tetapi masih terikat dunia. Orang muda ini ingin masuk surga, tetapi ia tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Ia ingin menerima berkat dari Tuhan yang adalah berkat jasmani, tetapi tidak mau kehilangan apa yang paling ia sayangi di dunia. Seringkali kita juga bisa berada dalam keadaan yang sama. Kita berkata bahwa Tuhan adalah yang utama, tetapi kita lebih banyak memikirkan uang daripada kehendak Tuhan. Kita ingin hidup dekat dengan Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan atau dosa yang kita sukai. Kita berdoa meminta berkat Tuhan, tetapi ketika berkat itu datang, perhatian kita justru lebih tertuju pada berkat daripada kepada Tuhan. Kita ingin mengikuti Yesus, tetapi hanya selama jalan itu nyaman dan tidak menuntut pengorbanan. Saudara, apa yang sebenarnya menguasai hati kita? Ketika Yesus berbicara kepada orang muda itu, ia menyingkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Dari luar, ia tampak baik, saleh, dan bermoral. Tetapi Yesus melihat bahwa ada sesuatu yang lebih ia cintai daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Terkadang orang lain melihat kehidupan rohani kita baik-baik saja, tetapi Tuhan mengetahui apa yang paling kita cintai dan andalkan. Mengikut Kristus membutuhkan penyerahan diri. Menjadi murid Kristus bukan hanya soal ingin masuk surga. Menjadi murid Kristus berarti bersedia mengikutinya. Bahkan ketika kita menuntut, kita melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Bagi sebagian orang itu adalah uang. Bagi yang lain mungkin gengsi, kenyamanan, ambisi, atau keinginan untuk selalu mengandalkan hidup sendiri. Mari kita renungkan hari ini. Apakah ada sesuatu yang saya cintai lebih dari Tuhan?
apakah saya ingin menerima keselamatan dari Kristus, tetapi masih enggan menyerahkan seluruh hidup kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi seperti orang muda yang kaya itu, yang hampir mengikuti Yesus, tetapi akhirnya memilih mempertahankan dunia. Sebab apapun yang kita miliki di dunia ini tidak sebanding dengan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengar dan kami baca. Kami mohon biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin hidup kami, agar hidup kami terus mengarah kepada Kristus. Kami tidak memberatkan setiap harta yang ada di dunia ini, karena semuanya itu sementara. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh terus menautkan hati kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.